Halo, selamat sore. Hari ini kita jumpa lagi bersama Bu Kakak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang job order posting. Jadi materi yang ada di file ini saya ambilkan dari buku Manajemen and Cost Accounting edisi 7 milik Bimani, Vongren, Datar, dan Rajan. Jadi ada beberapa modifikasi yang saya lakukan dari eh, materi tentang job order posting yang ada di buku Bimani dan kawan-kawan ini. Nah, materi kita hari ini yang akan saya bahas itu adalah sekilas tentang bagaimana sih metode job order posting tersebut, kemudian bagaimana prosedur pencatatan untuk bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, kemudian bagaimana jika produk itu sudah jadi dan bagaimana jika dia sudah dijual. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang metode job order posting. Jadi, dalam metode job order posting itu, kita tahu bahwa metode pengumpulan biaya itu ada dua. Yang pertama itu adalah job order posting, yang kedua adalah proses posting. Nah, yang untuk proses posting itu akan kita bahas di video berikutnya. Nah, dalam job order posting ini, ciri khasnya itu adalah perusahaan mengumpulkan biayanya itu karena dia menyediakan produk atau layanan yang unik. Jadi kata kuncinya ini adalah unik. Nah, karena adanya keunikan antar produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan harus menghitung kos yang terjadi itu secara terpisah antar unit produk atau jasa yang dipesan oleh pelanggan. Jadi istilah job order posting, istilah jobnya itu sebenarnya berkaitan dengan keunikan produk atau jasa yang dipesan oleh pelanggan. Nah, untuk menghitung kos dari setiap job ini, perusahaan biasanya menggunakan suatu media yang namanya, jadi beberapa buku, ada perusahaan menggunakan istilah yang berbeda, bisa menyebutnya job order sheet, job cost record, atau kartu harga pokok pesanan. Nah, ini adalah contoh bagaimana eh, jasa atau produk yang menggunakan metode pengumpulan biaya dengan job posting atau proses posting di berbagai sektor eh, perusahaan. Nah, di dalam sektor jasa, metode job posting itu cocok digunakan misalnya untuk perusahaan kantor akuntan publik. Karena setiap pelanggan itu membutuhkan layanan yang berbeda-beda terkait dengan layanan dari kantor akuntan publik. Begitu juga dengan agen periklanan. Kita tahu semua bahwa setiap konsumen membutuhkan model iklan yang berbeda sehingga kosnya berbeda. Nah, kalau di sektor layanan atau jasa, metode proses posting itu cocok diterapkan jika layanan yang diberikan itu standar. Misalnya di sini bagaimana memproses simpanan, kemudian layanan pengiriman yang standar. Nah, itu pakai dia metode proses posting. Nah, untuk sektor dagang atau perdagangan, job costing itu cocok digunakan kalau pelanggan itu menghendaki adanya pengiriman katalog dengan menggunakan mailing list dengan spesifikasi yang berbeda. Kemudian adanya promosi khusus atas produk toko baru. Itu dia kegiatannya itu dia unik. Nah, kalau untuk proses posting dalam perusahaan perdagangan, yaitu berarti yang dia jual itu dia barang dagangan yang dia jual itu adalah standar. Misalnya ini terkait dengan produk tepung ya, kemudian memproses majalah baru. Jadi itu dia standar pekerjaannya. Nah, untuk kita di akuntansi biaya yang saat ini kita bahas, kita fokusnya di sektor manufaktur atau pabrikan. Jadi job costing cocok digunakan di sini contohnya untuk perakitan pesawat terbang. Jadi disesuaikan dengan keinginan dari maskapainya, dia mau seperti apa pesawatnya itu. Jadi beda-beda. Begitu juga membangun rumah, setiap orang menginginkan bentuk rumah yang berbeda. Nah, kalau proses costing itu pabrikannya itu adalah produknya standar. Jadi di sini berkaitan dengan minyak, kemudian memproduksi beverage. Jadi itu dia standar, tidak ada keunikannya antar pelanggan. Nah, ini adalah tahapan dalam
job order costing. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu objek biaya yang akan dihitung cost-nya. Jadi kita tahu job order costing itu adalah menentukan cost antar unit produk yang berbeda-beda. Jadi kalau suatu perusahaan itu misalnya bulan ini dia menerima order ada dua, kita katakan model satu dan model dua. Nah, kita mau menghitung biayanya siapa, model satu kah atau model dua. Jadi masing-masing itu dihitung tersendiri atau terpisah. Nah, kemudian setelah kita tahu mau menghitung cost yang mana, kita identifikasi biaya yang terjadi dari si model satu itu. Jadi, biaya langsungnya itu apa saja dan berapa. Jadi, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu dia biasanya kita mudah telusuri sehingga dia merupakan biaya langsung. Kemudian yang ke tahap ketiga itu adalah mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan objek biaya itu. Jadi yang berkaitan dengan pembuatan model satu itu, biayanya itu dia terkumpul di mana. Jadi itu biaya tidak langsungnya. Jadi nanti karena kita menggunakan umumnya job order costing menggunakan normal costing, maka kita akan menghitung tarif BOP-nya. Nah, untuk menghitung tarif BOP itu kan kita perlu tahu anggaran BOP-nya berapa, kemudian dasar alokasi dari kumpulan biaya-biaya tak langsung itu kita tentukan. Di sini misalnya dasar alokasi biaya tak langsungnya itu adalah kapasitas jam mesin. Nah, ini dibagi, jadi ya, nomor 3 dan nomor 4 ini dibagi, maka kita akan menemukan yang namanya tarif overhead pabrik. Jadi di sini tarifnya berarti rupiah per jam mesin. Nah, kemudian kita akan bebankan BOP yang kita sudah hitung tadi, tarifnya itu kita sesuaikan dengan berapa jam mesin yang digunakan oleh si objek biaya, misalnya model satu tadi, maka kita akan ketemu biaya tidak langsungnya, yaitu BOP-nya. Nah, dalam tahap ke-6 ini kita akan menjumlahkan biaya langsungnya berapa, kemudian biaya tidak langsungnya berapa. Nah, itulah total biaya yang terjadi yang akan kita bebankan ke objek biaya, yaitu yang tadi contohnya adalah model satu. Nah, kita akan masuk ke contoh. Jadi, kita akan gunakan perusahaan Wallace Company, di mana Wallace Company ini dia memproduksi mesin khusus sesuai dengan permintaan uh, si pelanggan atau si pemesan. Wallace Company itu menggunakan normal costing. Jadi ada istilah normal costing, ada actual costing. Silakan cek video sebelumnya yang membahas normal dan actual costing. Jadi dalam normal costing bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu menggunakan biaya yang real terjadi. Sementara untuk biaya tak langsung, yaitu overhead pabriknya itu, kita akan menggunakan biaya yang dianggarkan tadi, yang sebelumnya sudah disampaikan, dibagi kapasitas alias dia menggunakan tarif BOP. Nah, ini untuk Wallace Company, jadi dalam soal disebutkan misalnya bulan Februari 2024, Wallace ingin menghitung kos pembuatan pulp mesin yang dipesan oleh Merseyside Paper Company. Jadi dikodekan dengan MKC 01. Jadi untuk memudahkan pemahaman, jadi di contoh ini kita berasumsi bahwa order bulan Februari itu hanya berasal dari Merseyside Paper Company. Jadi yang nomor satu menentukan objek biaya, maka kita ingin menghitung kos pembuatan pulp mesinnya si Merseyside Paper Company. Kemudian yang nomor dua stepnya, untuk membuat mesin yang dipesan Merseyside ini, kita bisa menelusuri langsung biaya bahan baku dan tenaga kerja langsungnya. Yang ini, step 2. Kemudian berikutnya, Wallace menggunakan satu kelompok biaya tidak langsung. Jadi biaya tidak langsungnya itu dia berkumpul semua di satu departemen, yaitu yang disebut dengan Departemen Manufaktur Glasgow. Jadi ada di wilayah ini. Nah, biaya tak langsung ini menyangkut depresiasi mesin, energi, bahan tak langsung, serta gaji dan upah biaya tenaga kerja tak langsung. Nah, untuk mengalokasikan biaya tak langsung berupa overhead ini, Wallace menggunakan dasar berupa jam mesin yang digunakan.
Nah, anggaran BOP Wallace itu 280.000, kapasitas jam mesin 16.000, sehingga tarif BOP-nya ini dibagi, itu hasilnya adalah $80 per jam mesin. Nah, ini adalah cara Wallace membebankan biayanya dengan menggunakan job posting, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, itu dibebankan dengan melakukan penelusuran langsung. Kemudian yang lainnya yaitu BOP tadi, itu dia menggunakan pool satu pool yaitu Departemen Manufaktur dan itu dialokasikan ke mesin yang dipesan tadi oleh Merseyside Paper. Nah, ini sekarang kita masuk bagaimana prosedur akuntansi bahan baku. Jadi bagaimana proses pencatatannya. Jadi yang pertama itu kita akan menentukan berapa sih biaya bahan baku yang terjadi dan kita catat untuk Februari 2024. Nah, bahan baku itu biasanya akan ada di gudang kalau kita sudah beli dulu bahan bakunya. Setelah dibeli, setelah ada stok, kemudian ada order ini, MPC 01, maka bagian produksi itu dia akan membuat order, merequest bahan baku ke gudang. Nah, selanjutnya yang perlu adik-adik perhatikan, nama akun dalam pencatatan itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya itu konsepnya sama. Jadi misalnya dalam buku Bimani ini dia menggunakan istilah pengendali bahan baku atau kontrol material. Jadi setiap transaksi yang berkaitan dengan mutasi bahan baku itu dia menggunakan istilah kontrol material. Kemudian untuk BOP juga dicatatnya dengan istilah pengendali overhead. Nah, dalam video yang saya bahas ini untuk memudahkan pemahaman, jadi saya langsung menggunakan untuk bahan baku, mutasinya itu menggunakan akun persediaan bahan baku, dan untuk BOP kita menggunakan akun BOP sesungguhnya saat dia terjadi realnya, saat pembebanan kita pakai BOP dibebankan. Nah, ini pencatatannya yang pertama, Wallace membeli bahan baku, baik bahan baku langsung maupun tak langsung, senilai 89.000 secara non-tunai. Jadi jurnalnya biasa, persediaan bahan baku di debit 89.000, kemudian utang di kredit 89.000. Nah, kemudian pabrik meminta bahan baku senilai $81.000 itu untuk bahan baku langsung, $4.000 itu untuk bahan tak langsung, dan permintaan ini sudah beres dan dikirimkan oleh gudang ke pabrik. Nah, untuk mencatatnya, ingat di sini ada dua akun, yang satu ini bahan baku langsung. Kalau bahan baku tak langsung yang 4.000 itu dia akan masuk BOP sesungguhnya. Jadi jurnalnya seperti ini, persediaan BDP, jadi biaya produksi itu akan dihimpun dalam suatu akun yang namanya persediaan barang dalam proses. Jadi untuk menunjukkan bahwa biaya itu yaitu bahan baku itu sudah masuk ke pabrik dan dia siap diproses atau sudah diproses. Jadi ini nilainya 81.000. Untuk bahan baku tak langsung 4.000. Jadi karena dia sifatnya biaya tidak langsung, dia akan dimasukkan ke biaya overhead pabrik. Ingat, $4.000 ini adalah real terjadi, benar-benar yang digunakan oleh pabrik untuk produksi, sehingga namanya BOP sesungguhnya. Nah, jadi setelah ini dicatat di sisi debitnya, sisi kreditnya, berarti karena bahan baku berkurang dari gudang, kita harus mencatat sisi kreditnya dengan persediaan bahan baku senilai 85.000. Nah, berikutnya adalah prosedur akuntansi tenaga kerja. Jadi, untuk memproduksi mesin, selain bahan baku, kita butuh orang untuk mengerjakan. Nah, biasanya kalau untuk job order, setiap akhir periode, itu periodenya bisa mingguan, bisa juga bulanan, itu perusahaan akan mengakui adanya upah atau gaji yang harus mereka bayarkan untuk pekerja, baik langsung maupun tak langsung. Nah, setelah mengakui adanya biaya ini, selanjutnya perusahaan akan membayarkannya di akhir bulan. Nah, sekarang kalau perusahaan itu ada hubungannya sama pajak, silahkan disesuaikan pencatatannya terkait pajak. Jadi untuk Wallace, upah pekerjanya yaitu biaya tenaga kerja langsung 39.000,
Tenaga kerja tak langsung itu adalah 15.000. Jadi, jurnalnya dia serupa dengan bahan baku. Untuk yang langsung, itu dia masuk ke akun persediaan barang dalam proses 39.000. Untuk tenaga kerja tak langsung, ini adalah real terjadi 15.000, sehingga dia masuk BOP sesungguhnya. Nilainya 15.000. Keduanya ini biaya tenaga kerja ini belum dibayar karena masih berupa pencatatan biasa, jadi dia masih berupa utang 54.000. Nah, selanjutnya Wallace membayar, jadi ketika membayar tinggal dibalik utangnya di sisi debit, kemudian dibayar dengan cash sebesar 54.000. Itu pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, selanjutnya adalah prosedur akuntansi untuk overhead. Jadi dalam perusahaan Wallace Company ini, perusahaan mengakui bahwa perusahaan akan mencatat atau mengakui terjadinya biaya overhead lain di setiap periode. Jadi mengapa kok ada istilah biaya overhead lainnya? Karena sebelumnya kita sudah mencatat BOP yang dari sisi bahan baku tak langsung dan juga BOP yang merupakan biaya tenaga kerja tak langsung. Nah, sisanya itu dia harus dicatat di dalam jurnal. Nah, di satu sisi, karena Wallace ini menggunakan metode normal costing, maka BOP itu dia juga harus catat dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan tadi, $80 per jam mesin. Nanti ketika ada selisih antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan, selisih itu akan ditutup ke harga pokok penjualan. Ya, jadi sini contoh untuk Wallace. Wallace itu mencatat bahwa ada biaya pemeliharaan yang terjadi sebesar 23.000, biaya asuransi yang sudah expired 2.000, kemudian ada depresiasi mesin 50.000. Jadi total 75.000. Jadi di sini BOP yang real terjadi itu totalnya adalah 75.000. Terdiri dari apa saja? Nah, untuk biaya pemeliharaan, jadi kalau dia belum dibayar, maka dia akun utang. Tapi kalau pemeliharaan itu dibayar cash, maka dia ditulis cash. Besarnya 23.000. Untuk asuransi, karena dia sudah expired, maka kita kreditkan akun asuransi dibayar di muka. Depresiasi mesin, kita catat di sisi kredit dengan nama akumulasi depresiasi mesin sebesar 50.000. Nah, selanjutnya Wallace juga harus mencatat alokasi BOP yang dilakukan. Jadi jam mesin yang terjadi menurut soal itu adalah 1.000 jam mesin. Sehingga BOP yang akan dibebankan itu adalah $80 per jam tarifnya kali 1.000 jam mesin, yaitu 80.000 jam mesin. Nah, ini dicatatnya dengan nama persediaan barang dalam proses. Pada BOP dibebankan 80.000. Jadi adik-adik perhatikan di sini nama akunnya yang didebet adalah persediaan BDP. Jadi untuk menghitung nilai barang dalam proses itu kita menggunakan yang BOP alokasi ini, bukan BOP sesungguhnya. Di sisi kreditnya itu BOP dibebankan. Jadi kalau adik nanti misalnya dalam buku itu dia tidak pakai istilah sesungguhnya dan dibebankan, dia hanya pakai istilah pengendali overhead. Kalau dia ada di sisi debit, maka pengendali overhead yang dimaksud itu adalah BOP yang real. Kalau pengendali BOP itu ada di sisi kredit, maka itu adalah maksudnya alokasi BOP. Nah, kalau menutup itu lain cerita ya. Ini adalah akun normal maksudnya. Nah, berikutnya kita akan tutup selisih BOP. Jadi bagaimana cara menutup selisih BOP? Kita bandingkan nilai BOP sesungguhnya, BOPS dengan BOP dibebankan. Kemudian kalau BOP realnya lebih besar dari BOP dibebankan, maka selisihnya itu ditutup di harga pokok penjualan pada sisi debit. Begitu pula sebaliknya. Jadi mungkin kalau dihafal agak berat, kita lihat saja bagaimana penerapannya. Nah ini, Wallace menutup selisih BOP ke harga pokok penjualan. Jadi berdasarkan pencatatan tadi, kita tahu bahwa di jurnal nomor 6, BOP dibebankan itu ada di sisi kredit
dengan angka 80.000. Nah, karena kita akan menutup BOP dibebankan, maka kita akan catat BOP dibebankan di sisi debit. Jadi ini kayak apa ini adalah mengclosing, menutup akun BOP dibebankan. Sehingga di sini jurnalnya BOP dibebankan sebesar 80.000 itu di sisi debit. Kemudian kita akan tutup BOP sesungguhnya. Jadi berdasarkan catatan transaksi yang sebelumnya, nilai BOP sesungguhnya itu totalnya itu adalah 94.000. Jadi ini berdasarkan jurnal nomor 2, 3, dan 5. Nah, karena kita ingin menutup BOP sesungguhnya yang di debit 94.000, maka kita akan catat akun BOP sesungguhnya di sisi kredit dengan nilai sama, 94.000. Jadi ini di sisi kredit. Nah, kita lihat sekarang untuk bisa menyeimbangkan jurnal ini, maka kita harus tambahkan angka di sini di sisi debit sebesar 14.000 yang kita catat dia sebagai harga pokok penjualan. Jadi selisih BOP yang terjadi antara real dengan yang alokasi itu ditutup ke harga pokok penjualan yang ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana kalau produk itu sudah jadi atau sudah selesai dan bagaimana jika dia terjual. Nah, di sini di akhir periode bulan Februari itu produk dalam proses telah selesai. Jadi untuk memudahkan karena ini pesanannya khusus satu mesin saja, jadi kita anggap di akhir bulan itu sudah selesai semua, sudah beres. Sehingga nilai produk jadi ini karena dia hanya membuat satu, nilai produk jadinya yaitu sebesar barang dalam proses itu, yaitu 200.000 berdasarkan catatan di buku besarnya. Kemudian, karena produk itu sudah selesai, maka akun persediaan barang dalam proses itu akan kita ubah namanya menjadi persediaan barang jadi. Sehingga jurnal yang dilakukan itu adalah persediaan barang jadi di sisi debit 200.000. Kemudian persediaan barang dalam proses yang jumlah totalnya 200.000 ini kita taruh di sisi kredit. Sehingga di sini saldonya nanti 0, saldo akhirnya. Jadi tidak ada lagi persediaan barang dalam proses di bulan Februari, di akhir Februari 2024. Karena dia sudah berubah menjadi persediaan barang jadi. Nah, nanti dalam praktek tentu saja tidak selalu, tidak mungkinlah perusahaan hanya memiliki satu order saja. Dia bisa saja ada beberapa order, sehingga di akhir bulan itu ada order yang sudah selesai, sebagian lagi mungkin belum selesai. Sehingga nilai persediaan barang jadinya itu tidak full semua diubah yang barang dalam proses itu. Mungkin sebagian yang sudah jadi, misalnya anggaplah 60%-nya sudah jadi, 60% dari barang dalam proses itu akan berubah namanya menjadi barang jadi, sementara yang sisanya 40% dia masih tetap namanya persediaan barang dalam proses. Nah, kemudian produk jadi ini sudah karena sudah ada yang order, sudah terjual gitu ya. Jadi yang terjual semua karena hanya membuat satu mesin. Nilai yang tadi 200.000. Jadi karena sudah terjual, maka yang pertama produk jadi itu akan dikirim ke pelanggan. Karena dikirim ke pelanggan itu artinya barang jadi itu tidak ada lagi di pabrik kita. Sehingga yang tadi catatannya di debit, barang jadi itu kita akan tulis di kredit supaya dia 0 barang jadinya. Kemudian di satu sisi kita ada pendapatan, yaitu penjualan produk. Di sini contohnya nilainya 400.000. Jadi penjualan produk jadi itu akan melibatkan dua set jurnal. Jadi yang pertama adanya penjualan, kemudian yang kedua produk dikirim ke pelanggan. Jadi jurnalnya seperti ini. Yang pertama ini mencatat penjualan yang terjadi. Di sini kalau dia masih ngebon atau belum bayar namanya piutang. Kalau dia sudah bayar cash berarti ini piutang diganti dengan cash. Kemudian di sisi kreditnya ada penjualan nilainya 400.000. Nah, kemudian jangan lupa
kita mengakui penjualan, jangan lupa penjualan artinya produk jadi itu keluar. Jadi produk jadi yang terjual itu dia keluar dari perusahaan, nilainya itu adalah 200.000. Sehingga persediaan barang jadi di sisi kredit 200.000, di sisi debitnya itu akunnya adalah harga pokok penjualan. Jadi ini adalah transaksi yang dicatat atau pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penjualan produk jadi. Nah, selanjutnya yang ingin saya tampilkan itu adalah berkaitan dengan kartu harga pokok pesanan. Jadi, sebuah perusahaan yang bekerja mengumpulkan cost dengan job order costing itu dibantu dengan kartu harga pokok pesanan. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang canggih, maka kartu harga pokok pesanan ini dia sudah tertanam di komputernya perusahaan. Jadi, sudah otomatis begitu ada request masuk pabrik, dia otomatis masuk ke kartu harga pokok pesanan ini. Nah, ini yang tampilannya. Jadi, informasi dalam kartu harga pokok pesanan itu mencakup jenis barang yang dipesan, mungkin ada kodenya, ditulis kodenya, kemudian pelanggannya siapa, kapan pesanan itu masuk, kapan mulai dikerjakan, selesainya kapan. Jadi, kapan dia harus menyelesaikan orderan itu. Kemudian kartu harga pokok itu mengandung unsur 3 hal. Pertama, bahan baku. Kedua, tenaga kerja. Ini yang langsung ya. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Nah, yang adik-adik perlu ingat, overhead pabrik yang tertulis di kartu harga pokok pesanan itu adalah overhead pabrik yang menggunakan tarif, bukan BOP yang sesungguhnya. Nah, untuk bahan baku, di sana akan dicatat nomor requestnya nomor berapa, jenis bahannya apa, kapan diterimanya, berapa digunakan, dan seterusnya. Nah, ini ada titik-titik, jadi ada banyak bahan ya yang digunakan. Di sini saya langsung ringkas saja. Secara total itu digunakannya $81.000 sesuai dengan soal yang sebelumnya. Begitu juga tenaga kerja langsung, jadi setiap minggu ada rekaman jam kerja untuk pekerja A, pekerja B, dan seterusnya. Setiap periode, mungkin ini mingguan, itu akan tercatat berapa jam dia bekerja, berapa tarifnya. Kemudian di total secara keseluruhan itu diperlukan atau dikeluarkan biaya tenaga kerja langsung itu 39.000. Nah, untuk overhead pabrik karena dia pakai tarif, maka kita hitung tarifnya sesuai yang tadi, dapat 80 dipakai 1.000 jam, jumlah total BOP yang dibebankan 80.000. Sehingga total biaya untuk produknya yang dipesan Merseyside Paper ini, dia totalnya adalah $200.000. Nah, bisa juga nanti di sini ditambahkan harga jualnya berapa, yaitu $400.000 tadi. Sehingga kita tahu bahwa, oh, laba untuk pesanan MPC 01, orderan dari Merseyside Paper ini, kita dapatkan laba sebanyak $200.000. Nah, itu saja materi kita hari ini tentang job order posting. Semoga bisa bermanfaat dan bisa apa namanya dipahami oleh adik-adik sekalian. Kita akan jumpa lagi dengan metode yang lain, yaitu metode proses posting. Terima kasih.